Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, cintai, dan banggakan seluruh masyarakat Kolaka dimanapun berada. Pada hari ini, tanggal 24 Maret tahun 2020, hari Selasa, ini adalah hari pertama kami akan melakukan press release terkait dengan status penanganan penyakit coronavirus di Kabupaten Kolaka. Sebagaimana kita ketahui bahwa posisi kita saat ini masih belum masuk posisi kuning atau merah, tetapi tentunya saya atas nama pemerintah daerah, Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di Kolaka yang diketuai oleh Bapak Sekretaris Daerah selaku Kepala Badan BPBD, dan saya selaku ketua hariannya menyampaikan bahwa tentunya sangat mengharapkan kita di Kolaka ini lebih disiplin, karena tentunya tidak sedikit informasi yang kita sudah dapatkan terkait dengan coronavirus ini. Olehnya itu saya minta betul-betul dengan sangat agar kiranya masyarakat Kolaka lebih disiplin dan menaati apa yang diperintahkan atau apa yang diberikan oleh pemerintah, disampaikan oleh pemerintah untuk lebih patuh. Hari ini tentunya kita menyadari bahwa kita berada pada situasi yang darurat sebenarnya secara nasional, tapi di Kolaka kita masih dalam konteks siaga, tetapi tentunya kita tidak sangat mengharapkan terjadi peningkatan status ini. Olehnya itu sangat dimohonkan kesadaran kita semua untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah sebagai petunjuk. Di antaranya tentunya kalian semua tentu sudah mendengar dan membaca himbauan Bapak Bupati beberapa hari yang lalu, baik melalui media sosial maupun melalui pamflet-pamflet yang kita tempel, bahkan nanti akan menyusul dengan baliho-baliho, kemudian di masjid-masjid juga akan kita tempel. Sekali lagi mohon kepatuhannya agar kita masih tetap pada status yang kita harapkan sekarang. Olehnya itu, untuk lebih jelasnya secara teknis, saya serahkan kepada Humas Penanganan COVID-19 di Kolaka, Bapak Dr. Aris. Kepada Bapak saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, penyampaian untuk kepada masyarakat Kolaka tercinta bahwa penanganan COVID-19 ini tidak bisa dilakukan hanya sebahagian orang, tetapi harus sifatnya menyeluruh dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Kami tidak meminta banyak dari masyarakat, cukup Anda berdiam, patuhilah bahwa Anda harus berdiam diri, perbanyak dalam rumah, nanti keluar apabila perlu betul. Ya, biarkan kami yang keluar untuk membantu mengatasi permasalahan ini. Warga sebagian besar tolong tinggallah dalam rumah. Ya, jadi kondisi terkini untuk Kabupaten Kolaka sampai tadi malam OPD kita itu sudah 26 orang. Jadi orang dalam pantauan ini kami betul-betul pantau di semua titik, dan ini menyebar hampir ke seluruh wilayah Kolaka, mulai dari ujung utara sampai ujung selatan itu menyebar. Oleh karena itu sangat bahaya bagi kita semua ketika kita mengabaikan ini. Tidak ada yang bebas. Daerah paling terpencil pun ada ODP kita, sehingga ya harus senantiasa menjaga diri. Kemudian himbauan dengan sangat kepada Bapak dan Ibu yang ada akses untuk selalu bepergian, ya, untuk tidak bepergian dulu untuk sementara waktu sampai kondisi ini bisa teratasi. Kemudian bagi Bapak dan Ibu yang telah bepergian dan berasal dari daerah yang ada infeksi atau ada transmisi lokal atau zona merah, maka kami harapkan untuk patuh, Pak, Bapak Ibu, patuh untuk berdiam di rumah minimal 14 hari untuk melihat apakah Bapak dan Ibu dihinggapi atau ditunggangi oleh virus. Kalau setelah 14 hari tidak ada keluhan, maka alhamdulillah berarti virusnya tidak ikut.
Yang jadi masalah karena boleh jadi kita tidak bergejala, tapi karena sudah ada virus diikut sama kita, maka bisa menularkan kepada orang lain. Ya, hati-hati bahwa boleh jadi kita tidak ada gejala, boleh jadi kita sakit ringan, tetapi ada keluarga, ada orang-orang tersayang kita yang bisa saja kena dan bisa menderita bahkan sampai meninggal. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan penjelasan dari saya bahwa teman-teman kalau memang tidak perlu meninggalkan Kolaka, karena ketika pulang dari tempat tujuan, apalagi masuk di daerah merah atau zona yang terjangkit, maka saudara tentu akan diisolasi selama 14 hari. Kemudian selama 14 hari itu juga isolasi, jangan berpikir bahwa isolasi cuma di dalam rumah bersama keluarga. Isolasi harus kamar tersendiri yang kemudian ditangani secara terpisah, sambil menunggu apakah Anda seperti disampaikan tadi tertunggangi atau tidak. Karena kalau 14 hari Anda terisolasi di rumah tetap bergaul dengan anak cucu, Anda bisa menulari anak cucu Anda. Jadi sekali lagi, kepala saudara yang kebetulan baru datang, tadi ada laporan, baru datang satu dari Malaysia, di daerah Baula, baru tadi datang 2 hari yang lalu dia dari Malaysia, kemudian melalui Nunukan, Parepare, semuanya daerah merah yang dilewati. Kemudian masuk Kolaka kemarin dan melapor hari ini. Jadi ini terima kasih karena ada kesadaran untuk melapor sehingga kita bisa pantau. Tetapi ketika pemantauan ini juga diharapkan mengikuti petunjuk-petunjuk dari teman-teman dari kesehatan supaya tidak kemudian menjadi pembawa virus ini ke keluarga dan kepada teman lain. Jadi harapan kami tentunya biarlah kami yang ada di luar untuk Anda yang ada dalam rumah. Tetaplah dalam rumah supaya kita bisa mengantisipasi hal ini dan kita bisa melewati bersama bencana dunia ini. Terima kasih, dan selanjutnya tentunya kami memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan persoalan COVID-19 ini kepada kami. Mudah-mudahan kami bisa menjawabnya, dan kami beri kesempatan setengah jam dari setelah disebar ke publik untuk memberikan tanggapan. Setelah itu kami akan jawab secara offline. Mohon maaf, ini kami masih offline. Jadi kami harapkan ada masukan WA ke 0822 929 655 53. Terima kasih.